Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riki Janati dengan NIM 2002101446 dari kelas 2D program studi administrasi. Ini saya akan membahas tentang mengelola budaya pelayanan dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pelayanan publik. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Masyarakat Indonesia memiliki sistem nilai dan norma budaya masing-masing. Budaya adalah perilaku konvensional masyarakat dan ia mempengaruhi semua tindakan meskipun sebagian besar tidak disadarinya. Budaya disebut suatu perangkat asumsi dasar di mana para anggota suatu kelompok menemukan cara untuk memecahkan masalah pokok dalam menghadapi kelangsungan hidup, fisik dalam lingkungan eksternal atau adaptasi, dan kelangsungan hidup sosial dalam lingkungan internal. Pelayanan, proses pelaksanaan jasa oleh yang melayani langsung kepada yang dilayani. Penyediaan informasi yang membuat konsumen mudah dan nyaman untuk menggunakan barang atau alat. Pelayanan di Indonesia, pelayanan diasosiasikan dengan arti keramah tamahan. Budaya pelayanan menjadi bagian dari organisasi berarti menjadi bagian dari budayanya pelayanan. Perlu dijadikan budaya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Budaya pelayanan, membangun budaya pelayanan dalam organisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Budaya pelayanan dapat mengarah pada budaya positif atau negatif tergantung dari komitmen manajemen yang mengelolanya. Budaya pelayanan adalah suatu nilai, kepercayaan, atau kebiasaan yang dianut oleh suatu kelompok secara turun-menurun mengenai perilaku pelayanan kepada konsumen. Budaya pelayanan adalah budaya yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Budaya positif yaitu disiplin, tepat waktu, rajin, produktif, taat aturan, memperhatikan dan melayani pelanggan dengan baik, menerima kritik dan saran yang membangun. Budaya negatif yaitu malas, tidak tepat waktu, melanggar aturan, kerja asal-asalan, memperhatikan diri sendiri, dan tidak peduli dengan orang lain, merasa paling benar, tidak menerima masukan dari orang lain. Tujuan budaya pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Karakteristik budaya pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengelola budaya pelayanan publik. Permasalahannya, lemahnya budaya pelayanan publik, sistem pelayanan publik yang belum diatur secara jelas dan tegas oleh birokrasi di Indonesia. Terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, sering terjadinya pungli, tidak adanya kepastian, birokrasi yang panjang dan adanya tumpang tindih tugas, rendahnya pengawasan eksternal dari masyarakat, sistem pelayanan publik yang belum diatur secara jelas dan tegas. Pemecahan masalah yaitu responsif, menjawab, percakapan, hubungan pemerintah, komunikatif, keamanan, pemahaman, meningkatkan pengawasan internal dan eksternal, mempermudah proses, memberikan sanksi yang tegas, dan memperbaiki sistem rekrutmen. Paradigma etika pelayanan publik. Etika pelayanan publik adalah suatu tata cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur
baik. Etika menitik beratkan tentang sikap, tindakan, dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya, baik dalam masyarakat maupun organisasi publik. Kesimpulan dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya budaya pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik akan menghasilkan puasan bagi masyarakat. Itu dapat diwujudkan dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga para pegawainya. Pemerintah sebagai pihak yang menurunkan kebijakan, sedangkan para instansi juga pegawai yang menjalankan kebijakan tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip dan maklumat pelayanan publik, sehingga selalu bekerja dengan sungguh-sungguh serta bertanggung jawab. Tak lupa harus berperilaku baik dengan bersikap responsif, kecakapan, pemahaman, komunikatif, dan selalu memiliki rasa tanggung jawab, karena kepentingan penggunanya layak harus selalu diutamakan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.